Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wa muhtaramin yang saya hormati, yang amat sangat kita muliakan, guru kita bersama Al-Ustadz Ian Bakhtiar. Kita doakan beliau, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Sahibul Bait, yakni Bapak Ngatijo. Kita doakan Ngatijo. Ya, kita doakan beliau beserta keluarganya. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap jamaah majelis Ratib Serpong Jaya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah kabulkan hajat kita, Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita melanjutkan kajian kita dari kajian yang sebelumnya di bulan lalu. Ya. Sebelumnya kita sama-sama baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Aina naqra hadha kitab Risalatul Jami'ah kama nawa aslafuna wa shuyukhana wa ajdaduna wa ala man nawal bin Ahmad bin Al-Habsyi. أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومغازلنا في مغازلهم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح المؤلف هذا الكتاب أبي أحمد بن الحبشي وإلى خصوصا سيد الوالد صاحب المحضر بن عبد الحجاج. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh dibuka kitabnya halaman 2. Kau kitabnya buka. Yang punya kitabnya dibuka kitabnya halaman 2. Mari buka kitabnya. Yang belum punya kitabnya koordinasi nanti sama Pak Bambang sama Setian. Pak Farid. Beli kitabnya ya. Pinjem dong. Ya. Hadiah. Ada. Habis. Halaman 2 ya. Halaman 2. Halaman 2. Sama kan? Dilihat di yang paling bawah ya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana naf'anihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di pertemuan kita sebelumnya alhamdulillah kita udah bahas terkait bismillah serta alhamdulillah sampai hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau yang masih ingat alhamdulillah. Kalau yang lupa nah untuk kalau yang lupa nonton YouTube ya, alhamdulillah ini majlis kita pengajian kita selalu direkam tuh, ada kameranya tuh di depan. Oh iya. Ya. Nah, setiap rekamannya diposting di YouTube. Nama YouTube-nya apa? Majelis Ratib Serpong Jaya Official. Majelis Ratib Serpong Jaya Official. Jangan lupa like, subscribe, ya. Terus share, ya. Bagikan, ya. Kalau yang lupa pengajian sebelumnya atau kagak hadir, silahkan nyontek di YouTube. Ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan mulai dari wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Itu artinya ada di bawahnya. Ya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari muallif kitabnya. Siapa muallifnya atau pengarangnya? Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, kenapa beliau mengawali daripada kitabnya dengan sholawat? Ya, karena sholawat ini mempunyai keutamaan yang sangat agung. Mempunyai keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar. Hampir segala keinginan kita, segala hajat kita bisa terkabul dengan sholawat. Hampir segala keinginan kita, hajat kita terkabul dengan sholawat. Sebelum kaitannya dengan yang ada di kitab ini, saya mau berbagi terkait keutamaan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang mungkin kita kagak sadar, kita kagak tahu, bahwa salah satu keutamaan kita sholawat kepada Nabi Muhammad, ya, dengan kita bersolawat sama saja kita berbakti sama orang tua kita. Nah, kok bisa kita sholawat jadi suatu kebaktian buat orang tua? Begini, di dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali,
Orang itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sering kenal dengan Imam Ghazali. Beliau karang satu kitab namanya Mukasyafatul Qulub. Di dalam kitab tersebut diceritakan, kurang lebih ceritanya begini. Ada satu orang, ini orang kagak ada yang sholawat. Selama hidupnya kagak pernah sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika nih orang yang gak pernah sholawat mimpi jumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam mimpinya Nabi Muhammad berpaling dari dia. Ya, mungkin istilahnya kalau bahasa kitanya mah melengos. Ya, kagak ngadep. Ini orang heran, Nabi marah apa sama saya gitu. Akhirnya dia jumpai Nabi, dia nanya sama Nabi, "Wahai Nabi, kok marah sama saya? Kamu marah?" gitu. Kata Nabi, "Enggak." Terus kenapa kok kamu berpaling gitu? Kata Nabi apa? "Saya kagak kenal sama kamu." Ini bahasanya bahasa kita begitu. Ya. Kalau bahasa kita ini kurang lebih begitu. Saya nggak kenal sama kamu. Kamu siapa? Saya nggak tahu. Ini orang heran. Kenapa? Ini orang tahu. Kata ulama-ulama, kata dia, "Wahai Nabi, bukannya engkau adalah orang yang paling kenal terhadap umatmu, bahkan melebihi orang tuanya sendiri." Jadi Nabi ini lebih kenal terhadap kita daripada orang tua kita kepada kita. Kira-kira orang tua kita di antara yang lain paling kenal apa enggak sama kita? Paling kenal sama kita orang tua kita, benar enggak? Iya. Dia yang ngurus kita dari kecil. Tapi Nabi itu lebih kenal terhadap umatnya, lebih-lebih dari orang tua kenal terhadap anaknya. Karena saking kenalnya Nabi sama umatnya, tapi gak kenal sama tuh orang heran. Nabi, bukannya engkau paling kenal sama umatmu, bahkan lebih kenal daripada orang tuanya terhadap anaknya gitu. Dan iya, emang benar kata Nabi. Terus kenapa kok bisa gak kenal sama saya, bahasa kita gitu? Karena kamu gak pernah bersolawat kepada aku. Karena dia gak pernah solawat sama Muhammad SAW. Jadi dalam satu riwayat yang lain dikatakan bahwasanya setiap orang yang solawat sama Nabi Muhammad itu bakal ada satu malaikat yang ngelapor ke Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, si Fulan ibn Fulan solawat kepada kamu." Gitu. Jadi ada satu malaikat dalam satu riwayat punya tugas kayak gitu, ngelaporin sholawat umatnya Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kalau orang nggak pernah sholawat sama Nabi Muhammad, Nabi nggak kenal, kenapa nggak pernah dapat laporan itu siapa? Nggak pernah disetorin namanya. Akhirnya nih orang ketika bangun dari tidurnya dapat mimpi begitu, setiap harinya dia sholawat sama Nabi gak kurang dari 1000. Setiap hari dapat mimpi begitu. Setelah itu tuh setiap harinya dia sholawat sama Nabi gak kurang dari 1000 kali sholawat. Setiap hari sholawat 1000 kali, Allahumma sholli. Akhirnya beberapa waktu berlalu, kedapatan jumpa lagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Di dalam mimpinya tersebut, ya, bukan lagi Nabi gak kenal sama dia, bahkan Nabi duluan negor dirinya, dipanggil duluan, "Wahai Fulan ibn Fulan." Nabi udah kenal sama dia. Dan uniknya, kenapa saya katakan dengan sholawat kita sama aja bakti sama orang tua kita. Ketika Nabi manggil nama kita, bukan cuma nama kita yang dipanggil, tapi nama orang tua kita. "Wahai Fulan ibn Fulan." Wahai Fulan, anaknya si Fulan. Dan sholawat yang kita baca ketika dilaporkan ke Nabi Muhammad itu bukan cuma nama kita,
ya Rasulullah si fulan sholawat, nggak begitu. Tapi ya Rasulullah si fulan bin fulan sholawat sama kamu. Sehingga yang disetorkan namanya kepada Nabi bukan cuma nama kita, tapi nama orang tua kita. Gimana nggak hebat tuh dengan sholawat? Sama aja bakti sama orang tua. Baktinya dengan cara apa? Dengan cara kita setorin nama diri kita beserta nama orang tua kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi keutamaan sholawat. Bahkan tadi sebelum baca maulid dibacakan sama Ustaz Ian. Faya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Wahai orang-orang yang ngarep darinya syafaat. Siapa orang yang ngarep dari Muhammad syafaat? Kalau orang yang ngarep dari Nabi Muhammad syafaat, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mafhum mukhalafahnya kita pahami, kalau kamu pengen dapat syafaat, salawat sama Nabi Muhammad. Seakan-akan dengan salawat kita dapat syafaat. Benar gak? Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamali. Wahai orang-orang mushtaquna yang rindu, yang kangen, ila ru'ya jamali, kepada memandang keindahannya Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kangen gak kita pengen mandang wajah Nabi? Pengen. Ya. Dikatakan juga tadi pada waktu mahlul qiyam tuh, man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Siapa yang mandang wajahmu wahai Muhammad, ya Sa'ad. Beruntung dia tuh. Orang yang mandang wajah Nabi beruntung. Mau gak kita termasuk orang beruntung? Mau banget. Berarti harus ditanamkan rasa rindu, pengen jumpa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kangen, kita rindu, pengen jumpa Nabi Muhammad, solusinya gimana? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen masuk surga, semua cita-citanya pasti. Amin. Siapapun yang ditanya pengen masuk surga apa kagak, pasti jawabnya pengen. Orang gila doang yang ditanya mau masuk surga apa kagak, dia bilangnya pengen masuk neraka. Stres. Benar-benar dia udah nantang Allah namanya kalau kayak gitu, betul nggak? Tapi kalau orang yang akalnya masih sehat, biarpun tukang maksiat ditanya mau masuk surga apa neraka, pasti milihnya mau masuk surga. Mau masuk surga caranya gimana? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu, jannah, surga, wa na'imuha, beserta kenikmatan yang ada di dalam surga. Sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah siapin itu surga sama nikmat-nikmat yang ada dalam surga buat orang-orang yang sholawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita pahami lagi tuh. Kalau kita balik pemahamannya, surga sama nikmatnya buat orang yang sholawat. Berarti orang yang mau masuk surga caranya sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat sholawat. Benar gak? Bahkan sempat
beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial. Kalau orang kepengen apa-apa, captionnya apa? Sholawatin aja dulu. Nah, sering tuh. Orang kepengen apa, dia posting. Nah, begitu diposting, captionnya sholawatin aja dulu. Boleh apakah enggak kayak begitu? Boleh. Ada sebagian yang berpendapat enggak boleh. Kenapa? Itu sholawat bagian daripada ibadah. Jangan kita jadikan buat ukuran urusan duniawi. Gitu. Sholawat dipakai buat pengen punya mobil. Sholawat cuma pengen dipakai buat punya motor. Di satu sisi, kalau kita melihat pandangan yang seperti itu, ya, ada benarnya juga. Tapi di sisi lain, menjadi bagus sholawat itu ketika kita kepengen sesuatu. Yang pertama, ketika kita pengen sesuatu, kemudian kita sholawatin. Sholawatnya kita bermaksud kepada diri kita, kita yakini ya bahwa sholawat yang kita baca itu lebih hebat dari yang kita pengenin tersebut, sehingga itu menjadikan hiburan buat diri kita ya, supaya kalau Allah kabul alhamdulillah, kalau nggak dikabul nggak apa-apa. Kenapa? Karena gue punya sholawat. Benar nggak? Kita pengen apa? Pengen mobil. Mobil nggak dapat, biarin, orang gue udah punya sholawat. Benar nggak? Sholawat punya keutamaan yang dahsyat, lebih dahsyat daripada orang punya mobil. Benar nggak? Maka tidak salah manakala sholawat itu dijadikan hiburan buat hati kita. Atau juga sholawat itu sebagai tawasul kita supaya doa kita dikabul. Boleh kita minta sama Allah urusan dunia, boleh apa enggak? Boleh. Kita pengen kaya, boleh enggak? Boleh. Kita pengen jadi punya harta yang banyak yang kaitannya dengan urusan dunia, jabatan yang tinggi, boleh enggak? Boleh. Yang penting ya, dunianya ini bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana untuk meraih akhirat. Benar nggak? Jangan seakan-akan orang kaya kemudian kumpul dunia, nggak ada urusannya, kaitannya nggak ada. Orang kaya kumpul dunia, nggak nyambung. Karena cinta dunia itu adanya di hati. Berapa banyak orang kaya tapi dia nggak cinta sama kehartaannya. Berapa banyak orang yang miskin padahal tapi dia cinta sama dunia, dia kejar-kejar dunia. Ada yang begitu. Maka cinta dunia nggak ada kaitannya sama apa yang dia miliki daripada dunia tersebut. Hobi dunia nggak ada kaitannya sama apa yang kita miliki. Gitu. Jadi boleh kita minta dunia, boleh, yang penting dunia yang kita miliki jadikan sarana untuk meraih akhirat. Pejabat rangkul rakyatnya, kalau orang-orang pada mau bikin acara-acara kegiatan Islami, dukung gitu. Orang yang kaya ada kegiatan majelis, bantu sebisanya. Itu ya. Nah itu nah dikit lagi nih ya, jangan ditahan-tahan. Coba kita bandingin buat urusan yang lain, urusan dunia kita berani keluar banyak, kagak ragu ya. Giliran buat pengajian, buat kegiatan, nah ya walhasil kayak begitu ya. Nah terus ya, selama kita jadikan sholawat itu sebagai jalan agar doa kita dikabul, boleh gitu. Karena bagian daripada adab berdoa ialah dengan diawali sholawat, diakhiri sholawat dalam doa kita gitu.
Dalam syair dikatakan tuh, فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ وَإِذَا طَلَبْتَ اللَّهَ وَإِذَا رَجَوْتَ اللَّهَ فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ أَوْ عَصِيبٍ فَابْدَأْ دُعَاءَكَ واختتمه بالصلاة على الحبيب. فإذا دعوت الله, kalau kamu berdoa sama Allah, fi amrin azimin, dalam urusan, dalam perkara yang besar, au asib, atau urusan yang sulit, fabda du'aaka, maka awali doamu, wahtatimuhu, dan akhiri doamu, bisolati alal habib, dengan salawat kepada Habib, kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ulama nganjurin tuh kalau kita berdoa, bahkan dalam urusan yang besar, urusan yang sulit, awali salawat, akhiri salawat, insyaallah doanya dikabul. Kenapa bisa begitu? Karena sholawat memiliki khususiyah, kekhususan, yang mana sholawat ini dibaca oleh siapapun pasti bakal diterima. Gak perlu ijazah, gak kenal waktu, gak kenal tempat, ya. Baik dalam keadaan ikhlas maupun dalam keadaan sombong, dalam keadaan pamer, tetap diterima sholawat itu. Walaupun pasti beda kadarnya antara yang sholawatnya ikhlas sama sholawatnya pamer. Itu. Adimi salat ala nabi Muhammadin. Yang pertama falas jadi diulang. Faqabuluha hatman bighairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammad. Adimi salat ala Nabi Muhammadin, senantiasalah kamu salawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha, dan diterimanya salawat itu hatman bi ghairi taraddudin, pasti tanpa ada penolakan. Diterimanya salawat pasti nggak bakal ada penolakan. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, amal-amal kita bainal qabuli wa, nggak ada yang tahu. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, masih gak ada yang tahu. Amal kita diterima apakah? Kagak. Illa sholati ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima. Nah, makanya kita dalam doa dianjurkan awali salawat, akhiri salawat, supaya apa? Doa kita seakan-akan dikemas pakai salawat. Kalau kemasannya udah diterima, isinya diterima apa kagak? Terima. Insyaallah diterima. Benar nggak? Nah, kaitannya sama pengarang ini mengawali kitabnya dengan pembacaan sholawat, di antaranya demikian. Karena sholawat satu amaliyah yang memiliki khususiyah, kekhususan. Siapapun yang baca pasti diterima. Maka kitab ini diawali sholawat dan nanti diakhiri juga dengan sholawat. Sehingga pengarang ini berharap, ya, tulisannya, karangannya, ilmunya, kitabnya manfaat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmunya, ya, nasihatnya diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Ya.
Shallu ala Muhammad. Allahumma Sallallahu wasallim wa barik alaihi. Ya. Mungkin pembahasan kita sampai sini aja dulu. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya, Silakan. Tanya Habib. Ya, Masalah ini kan sholawat kan banyak macamnya ya. Ya. Ya berarti kita sholawat apa aja boleh dong kita baca gitu ya. Ya, betul. Nah, ada pembahasan unik dari satu ulama habaib. Suka apa? Ada yang nanya. Kalau orang lagi bahas tentang sholawat, suka ada yang nanya, Bib, mana sholawat yang paling afdol? Mana sholawat yang paling utama? Kan lagamnya modelnya banyak sholawat. Yang Habib jawabnya apa? Kata beliau, yang paling afdol, yang paling utama, yang dibaca. Yang paling afdol, yang paling utama, yang dibaca. Percuma antum tahu sholawat yang ini, tahu sholawat yang itu, tapi nggak dibaca, nggak ada yang manfaatnya buat kita. Betul, betul. Yang paling afdol, yang paling bagus, yang dibaca. Sallallahu Muhammad. Gitu, ya. Ada lagi yang mau nanya? Ada Bib nih. Seandainya kita kalau misalnya mau apa ya, nyium istri pakai sholawat gimana Bib? Gimana? Mau nyium Oh. istri. Ini kan biar iri yang tidak punya istri. Iya. Aneh yang iri duluan ini. Enggak kalau Bib mah ini yang Punya keutamaan yang luar biasa. Dia bisa kita amalkan walaupun tanpa ijazah, dimanapun kita baca itu boleh. Yang penting jangan kita baca di tempat-tempat yang nggak terhormat, atau waktu-waktu yang nggak terhormat gitu. Kita lagi di kamar mandi, gitu. Atau lagi buang air, jangan kita lagi buang air sambil sholawat, nggak ada adabnya, gitu. Ya, kalau misalkan nyium istri ibadah bukan cuma ibadah. berarti nanti pulangnya bakal dicium. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibaca ya di waktu-waktu yang tidak terhormat atau tempat-tempat yang tidak terhormat, tahu tempat, tahu waktu. Gitu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Asari. Iya. Iya. Itu kalau sholat sunnah dan wajib, hukumnya sunnah apa wajib baca sholawat itu? Sholat zuhur, subuh, sholat tahajud, witir, itu baca sholawatnya wajib apa tidak? Apa sunnah hukumnya? Di dalam sholatnya. Dalam sholat itu. Sesudah atau dalam sholat? Ketika lagi sholat nih, di dalam sholat. Ya kan rukun sholat. Itu rukun. Ada yang mungkin ada itu yang tarawih cepet tuh ya, tarawihnya cepet gitu ya. Apa gimana tuh? Nah, begini. Jadi gini, hukum syariat itu ada berapa? Paling kagak ada 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah, di dalam kitab Zubat, Syekh Ibnu Ruslan nambahin 2. Itu ada sahih, ada batil. Ada sah, ada batal. Nah, sahih dan batil itu kaitannya dalam hal ibadah. Rukunnya kalau nggak terpenuhi berarti jadi batil atau batal. Kalau rukun-rukunnya terpenuhi jadi sahih atau sah. Gitu. Ya. Maka ketika berbicara dalam sholat sunnah, ya, kalau misalkan salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka hukumnya jadi batal atau batil. Gitu. Maka sholat sunnahnya jadi nggak diterima, gitu. Ya, kalau sholat sunnahnya nggak diterima, nggak dapat pahala sunnahnya. Jadi wajib sama aja wajib.
Nah, subuh gitu. Kalau sendirian nih, mau kantor nih, wah di jalan nih gitu kan, dengan kereta api itu kan. Nunggu kereta apinya. nah iya sama, sholat wajib juga begitu. Ya. Kalau ada rukunnya yang tertinggal, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, kalau sholat wajib berarti jadi dosa. Apalagi kalau kita sadar, kita tahu ilmunya, tahu ada rukun yang kita tinggalkan, kita nggak ganti sholatnya, nggak diulang, nggak dirapihin. Ya, berarti kan kita tahu sholat wajibnya itu rusak, kita nggak benerin. Ya, berarti rusak sholatnya, itu nggak diterima, nggak sah sholatnya. Gitu. Ada lagi? Terakhir, Ustaz. Ya, Dan silakan. saya, ini apa namanya mencoba melebarkan ya. Jadi masalah salawat ini pemahaman saya yang mungkin teman-teman semua jamaah lebih paham lah. Tapi mencoba menganalogikan gitu mengenai mendoakan orang yang meninggal ya. Jadi begini Ustaz, maksud saya di sini kan ada terakhir nih doa kepada Sayyidina Muhammad dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Ini kan konteksnya adalah mendoakan mungkin karena Rasulullah ya, sehingga doa seperti ini pasti nyampe begitu kira-kira ya. Ada fadilahnya. Pertanyaan saya adalah ketika kita mendoakan orang lain ya, mendoakan tadi mungkin setiap kita pengajian akan selalu ada doa dipimpin oleh Pak Ian dan berdasarkan doa-doa di majelis rotib ya, bahwa sebutkan almarhum saudara kita doakan bersama-sama. Pada sisi lain amal jariah itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Pemahaman saya ya mungkin salah ya, selalu ada pengelompokan ini Habib, mungkin Habib bisa mencerahkan nantinya, bahwa doa yang nyampe bagi yang meninggal itu hanya doa anak kandung yang mendoakan orang tuanya dan si anak kandung. Seolah-olah doa dari orang lain kepada orang yang meninggal tidak nyampe kemudian, karena disekat tadi pemahaman yang sempit ya. Nah, karena ini kan kemudian mengharamkan bisa bidul jannah segala macam gitu kan. Nah, itu jadi melebar persoalannya. Ini sebetulnya gimana Habib mendoakan orang yang sudah meninggal tapi didoakan oleh orang lain? Nyampe tidak sih sebetulnya? Karena amal jariah tadi, doa anak yang soleh saja ya, seolah-olah hanya nyampe. Nah, mohon pencerahannya. Ya, kalau kita melihat redaksi hadis tersebut, ya, apa namanya? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, kalau misalkan anak cucu Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Ya, di antaranya wa waladun salihun yad'u lahu. Doa anak yang soleh, anak soleh yang ngedoain orang tuanya. Sehingga kata beliau tadi, kalau kita melihat kepada redaksi hadis tersebut aja, seakan-akan ketika orang udah meninggal ya, doa itu nggak ada yang nyampe kecuali doa dari seorang anak yang soleh. Nah, itu dia pentingnya kita ngaji, supaya kita menilai satu hadis ataupun ayat Al-Quran bukan cuma dari satu redaksi aja, tapi dari berbagai referensi, berbagai sumber, berbagai ya. Kadang-kadang dari suatu hadis dikuatkan dengan hadis yang lain, atau pemahamannya dilebarkan dengan hadis yang lain, atau dijabarkan lagi maksudnya, pemahamannya oleh para ulama gitu. Nah, terus terkait apa namanya masalah doa orang lain itu nyampe apa enggak? Terus terang kalau bicara terkait dalilnya, saya juga masih belum menemukan secara pasti. Hanya saja kalau kita ngelihat dari guru-guru kita, apa yang dilakukan oleh guru kita, apa yang diucapkan oleh guru kita, ya, ilmu-ilmunya dari guru kita, itu juga sebetulnya merupakan dalil. Guru kita ngelakuin apa, itu sama aja dalil buat kita. Maka ketika saya punya guru saya ngajarin ziarah
guru saya ngajarin doain orang tua, guru saya ngajarin ziarah sama orang soleh, doain orang soleh. Ya, adapun penjelasannya secara rinci, ya, Ana jadikan itu PR untuk diri Ana. Ya, insya Allah pengajian berikutnya saya akan jelaskan lebih baik lagi, insya Allah. Barangkali Satya mau nambahin? Hah? Jadi dalil itu ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil nakli itu dari Al-Quran, kan gitu, Bim? Kalau dalil akli, akal kita. Kalau seperti ini, berarti kan dia nggak percaya, nggak sampai dari doa selain anak. Maksudnya gitu kan ya? Jadi kita sebagai definisi amal jariah tadi. Iya, maksudnya yang sampai itu yang dari definisi Ustaz, definisi ini mengajarkan kita akan nyampe doa kepada doa kepada Sayyidina Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau ini kan sudah almarhum semua ini. Iya. Silakan. Ya, jadi gini, kalau jadi muslim, kalau ada seseorang yang mengatakan begitu, kita harus punya sifat sabar, ya. Orang kebetulan yang ini satu klaster lagi sama kita, ya. Kita sabar. Nanti ketika orang tuanya meninggal, kita datangi takziah, ya. Kan kita berdekatan tuh, kita ajak dah, ya, di depan jenazah ayahnya. Kita berdoa dah tuh, ya. Wahai, misalnya bapaknya Muhammad, ya. Wahai, ya Allah ya Tuhan kami, Bapak Muhammad tolong diazab yang sedahsyat-dahsyatnya, yang seberat-beratnya. Kita berdoa di depan anaknya tuh, ya, di depan jenazah ayahnya. Kira-kira tuh anaknya marah gak tuh? Marah. Nah, kalau marah sampai, itu maksudnya. Secara akal aja dah, ya. Akal sampai. Ya sampai. Berarti kalau dia marah kita doain tuh. Katanya nggak sampai. Nah, kita doain gitu aja tuh, ya. Jadi kita harus sabar. Kita doain depan jenazah ayahnya tuh, bahwa ya Allah, ya Rob, saya mohon ya jenazah ini nih, ayahnya Fulan bin Fulan, tolong disiksa yang seberat-beratnya, ya kayak gitu. Nah, jadi intinya begitu loh. Kalau dia marah, kita berdoa begitu sampai ke doa. Wah, gitu aja. Berarti sampai dong gitu. Ya, ini hanya lucu tapi masuk akal. Dan ini pun saya dapat bukan dari ucapan saya, dari guru saya, Kiai Fahrudin Al-Bantani. Nah, beliau menjelaskan seperti itu. Jadi kita jangan terlalu ini ya, semua yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, Rasulullah semua benar. Cuma kan di sisi lain nih bagi kita, bagi orang Wahabiyah nih, ya Wahabi Salafi, sekarang ada Salafinya, dipanggil Wahabi nggak mau dia. Jadi semacam kayak itu. Kita seharusnya kalau dakwah ya sesama Islam, musuh kita bukan Islam. Kita kalau dakwah, orang yang belum ngaji bisa ngaji. Bagaimana caranya? Jangan sesama muslim yang udah ke masjid kita rangkul, yang udah ke majlis. Kalau soal coba beda aliran, ya itu biasa itu mah. Kita ada nih ya beda partai, cuma gara-gara kaos yang beda, masa kita marah? Padahal tetangga. Gitu, itu harus kita jaga. Beda aliran ya, menurut kepercayaan dia begitu nggak apa-apa. Yang penting kita nih tujuan saya itu ke Sabilul Jannah. Biarin sama-sama yuk. Wahabi sama Sunnah Jamaah sama-sama kita gabung untuk mensiarkan umat. Amin. Gitu. Jadi bukan untuk soal dalam hidup, bukan siapa yang terbaik, bukan siapa, tapi kita bisa nggak ngajak kebaikan kepada orang lain. Itu. Jadi kita harus punya pikiran yang kan di bawah umumnya kan orang pada ya sarjana semua ya, harusnya pikirannya lebih ini dah lebih mantap lagi. Karena sesuai sehubungan dengan waktu ya. Mari kita. Satu lagi. Apa itu? Satu lagi nanya. Bib. Iya. Nambah. Nambah Bib. Pamungkas Bib terakhir. Nyambung tadi sama pertanyaan. Ini habis ini udah ya pertanyaannya ya karena waktu ya. Saya. Durasi. Jadi gini Bib. Saya pernah dengar kalau amalan yang pasti diterima itu salawat dan istighfar. Nah ini mau menjelaskan
dari Habib, apakah benar begitu? Kemudian tadi nyambung pertanyaan Pak Sargini kan doa anak yang soleh ya Bib. Kalau anak yang soleh bahasa Arabnya itu kan laki-laki ya Bib ya. Nah bagaimana kalau kita misalnya punya anak perempuan semua nih Bib? Solehah. Berarti kan solehah nih Bib. Nah itu apakah sama Bib? Gitu. Apakah doa anak soleh ini nggak nyampe? Apa hanya anak yang soleh? Nah ini mohon penjelasan yang bagaimana, kasihan dong kalau yang punya anak cewek semua gitu. Jadi nggak bisa doain. Kasih Bib. Jadi PR lagi aja. Dua PR bikin. Nah, pertama saya mau nanggapin jawaban dari Sekian terkait yang tadi. Itu bagi saya itu jawaban udah sangat cukup, udah sangat logis, ya. Jadi apa namanya? Tidak ada PR. Nggak ada PR. Alhamdulillah. Kabul. Jadi buat ilmu juga buat saya. Ya, simple tapi betul-betul cukup. Gitu. Ya. Nah, satu itu. Kemudian menanggapi pertanyaan dari apa namanya, Pak Bambang. Di dalam redaksi hadisnya itu wa waladun salihun yad'u lahu. Waladun salihun. Nah, di dalam bahasa Arab ya, itu namanya isimnya itu mudzakkar. Mudzakkar artinya tujuannya untuk laki-laki. Tapi ya, mudzakkar itu nggak selalu untuk laki-laki. Bisa juga kalimatnya mudzakkar tapi mewakili untuk laki-laki dan perempuan. Gitu. Ya. Seperti wa waladun shalihun yad'u lahu, dan anak doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Gitu. Kalau selalu setiap keadaan dipisah antara laki-laki dan perempuan, jadi setiap kalimat orang ngomong panjang. Benar nggak? Iya. Makanya apa namanya, dalam bahasa Arab walaupun isimnya itu mudzakkar tapi bisa juga mewakili untuk yang muannas, yang perempuan. Tapi ya, kalau yang muannas nggak bisa buat mewakili yang mudzakkar. Kalau udah kalimatnya muannas sudah pasti buat perempuan aja. Tapi kalau kalimatnya mudzakkar ya bisa jadi juga sekalian mewakili buat yang muannas atau yang perempuan. Yang membingungkan juga. Gitu. Nah, terus terkait istighfar itu katanya merupakan salah satu amaliyah yang sudah pasti diterima selain sholat. Nah, untuk redaksinya saya juga masih belum dapat. PR lagi kita berarti. Ya. Jadi tadi PR udah dijawab. Udah lunas. Dapat lagi. Tidak apa-apa, tapi begini. Apa namanya? Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu dikatakan apa namanya? Ada satu bab tentang keutamaan bilang kagak tahu. Ada satu bab keutamaan bilang kagak tahu. Jadi orang kalau memang dia nggak ngerti ilmunya harus jujur bilang kagak tahu. Malah kalau orang ngaku-ngaku tahu itu bahaya, bisa jadi nyesatin. Bahkan dikasih contoh juga ulama-ulama yang gelarnya udah ulama, kerap kali kadang didatengin semua orang ditanya bilangnya kagak tahu. Dan merupakan ciri orang yang berilmu, manakala ketika ditanya dia tak tahu dia jawab wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam artinya apa? Allah yang maha tahu. Yang maha tahu. Nah, malah orang kalau malu bilang nggak tahu, malah jadi bahaya. Makanya apa namanya? Saya terus terang kalau masalah istighfar, ya, apakah merupakan satu amal yang pasti diterima juga? Saya belum dapat kalau redaksinya. Gitu. Akan tetapi jangan kita kemudian tahu hal ini malah mengurangi apa namanya kadar kita terkait amal istighfar. Tetap pasti istighfar punya keutamaan. Setiap amal
punya keutamaan yang dahsyat di bidangnya masing-masing. Gitu. Ya. Di antaranya sholawat punya kekhususan pasti diterima. Nanti amal-amal yang lain punya kekhususan yang lain, gitu. Ya. Nah, nanti barangkali kalau ada yang tahu di antara kita tahu redaksinya terkait istighfar itu merupakan amal yang pasti diterima juga. Boleh berbagi, kan ada grupnya kita, betul nggak? Betul. Ada grupnya kan. Nah, kebenaran aneh keluar grupnya, tolong dimasukin lagi. Jadi aneh cerita juga nih, curhat nggak apa? Boleh. Harus. Beberapa waktu yang lalu HP aneh kecolong. Hilang. Bukan hilang, kalau hilang kita nggak tahu salah naro, apa jatuh, apa gimana. Ini mah dicolong. Dikeluarin dari grup semua itu, kontak WA-nya keluar grup semuanya yang ada di WA-nya nggak ada, makanya masukin lagi dah gitu ya. Bukan antum yang keluar, dia tuh yang ngambil ya. Iya. Nah, cuman nomornya nggak ganti, nomornya aneh Masih tetap. jadi anak waktu HP hilang, kebesokannya anak kan nomor aneh nomor 3, aneh ke gerai 3 beli kartu dengan nomor yang sama. Jadi nomor aneh yang di HP aneh yang hilang itu diblokir. Gitu ya. Jadi silahkan dan tolong dimasukin lagi. Nah, nanti kalau yang tahu jawabannya tinggal di share. Barangkali nanti aneh yang menemukan duluan aneh share. Kalau yang lain di sini yang menemukan duluan silahkan di share di situ. Ustaz Basari kalau share aja kalau udah ketemu. Jangan buat minggu depan aja. Mungkin antum mau nambahin lagi, Sir? Tapi kalau saya logika aja, Habib, yang Ya. memang awam ini ada sifat maha pengasih, maha pengampun dari Allah. Soalnya jadi media bahwa istighfar itu ya jadi suatu amalan yang memang pasti nyampe karena sifat-sifat Allah yang tadi. Dan logika saya di situ. Tanpa melihat nakli tadi ya, dari nakli. Iya. Gitu aja. Artinya sebenarnya banyak anjuran-anjuran terkait istighfar yang memberikan gambaran seakan-akan orang mau dosa segede apa juga, kalau dia benar tobatnya pasti diterima. Cuman kalau kadarnya disamakan sama sholawat seperti itu, wallahu a'lam. Kenapa? Karena sholawat tadi dikatakan walaupun orangnya sombong sambil sholawat, walaupun riya, dia sholawatnya pasti diterima. Tapi kalau istighfar sampai ke magom itu nggak gitu, maksudnya sambil riya istighfarnya, misalkan sambil sombong, apakah istighfarnya tetap diterima gitu? Kalau memang istighfarnya sambil sungguh-sungguh, pasti Allah Maha Pengampun. Nah, cuman dengan tadi kan redaksinya dari Pak Bambang, salah satu amal yang pasti diterima sholawat sama istighfar. Nah, kalau sholawat sampai kadarnya kayak tadi, bahkan orang sombong juga diterima sholawatnya. Kalau disandingkan sama istighfar begitu juga nggak? Itu maksudnya. Ya, nanti perlu dikaji lagi nanti sama saya pribadi atau sama teman-teman atau bapak-bapak yang lain. Silakan. Bisawab. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Yang kepada Al-Habib Syafiq Al-Haddad yang telah menyampaikan dalam kitab kajian Ar-Risalah Al-Jami'ah. Berhubung waktu sudah malam, mari kita tutup dengan majlis ini dengan pembacaan sholawat. Kita baca salawat Idul Qulub bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
sahbihi wa sallim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada jamaah semua, jangan beranjak dulu karena tuan rumah telah menyediakan makan malam. Kalau udah malam makan malam, bukan nasi. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.